Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life. Selamat pagi untuk kita semua. Kita akan mulai teks dengan menterang bagi sesama. Dengan tujuan yang pertama, agar peserta memahami makna menjadi terang bagi sesama dalam hidup sehari-hari. Dan yang kedua, peserta menyadari bahwa setiap orang dipanggil untuk mewartakan kasih Kristus lewat tindakannya. Marilah kita memulai katekese ini dengan sebuah doa. Sebelum berdoa, marilah kita menyanyikan sebuah lagu. Ya namamu Maria, Bunda yang ku cinta, manis benar didengar segala anakmu. Patutlah nama itu hidup di batinku, dan bila aku mati diucap bibirku. Dalam nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur pada Engkau telah memanggil kami untuk menjadi terang di tengah hidup. Terang kasih-Mu yang menyadari hati kami, ingin kami bagikan kepada sesama melalui perkataan dan perbuatan yang baik. Ya Tuhan, hadirlah di tengah kami hari ini. Semoga melalui pertemuan ini, kami semakin diteguhkan untuk hidup dalam kasih, saling menolong, mengampuni, dan membawa damai dimanapun kami berada. Terangilah pikiran dan hati kami, agar setiap langkah hidup kami selalu memulihkan nama-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa. Baik, sekarang kita akan membaca teks kitab suci. Injil Matius bab 5 ayat 14 sampai dengan 16. Kita baca bersama-sama. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gentang, melainkan di atas kaki sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, adik-adik sudah membaca teks kitab suci, jadi kakak akan menjelaskan secara singkat tentang teks kitab suci yang kita baca bersama-sama. Penjelasan singkat dalam teks ini, Yesus menyebut para pengikutnya sebagai terang dunia. Konteksnya adalah panggilan bagi murid-murid untuk hidup berbeda di tengah dunia. Seperti pelita di atas kaki Dian, iman tidak dimaksudkan untuk disembunyikan tetapi ditampakkan melalui perbuatan baik. Penekanan pesan Injil ini untuk kita menjadi saksi Allah di tengah dunia atau terang dunia. Di sini ada 3 pertanyaan, 2 pertanyaan yang kakak berikan kepada adik-adik. Dari 2 pertanyaan ini, adik-adik bisa menjawab pertanyaan yang kakak berikan. Pertanyaan yang pertama, apakah perbuatan baik dilakukan dengan tulus? Dan pertanyaan yang kedua, apa arti menjadi terang dunia bagi hidupmu sehari-hari? Baik, saya akan menjawab pertanyaan berikut. Perbuatan baik memang dilakukan dengan tulus, artinya tanpa pamrih, tanpa berharap balasan, pujian atau keuntungan pribadi. Ketulusan itu yang biasanya membuat perbuatan baik terasa murni dan bermakna, baik bagi yang memberi maupun yang menerima. Terima kasih.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Apa arti menjadi terang dunia bagi hidupmu sehari-hari? Menjadi terang dunia dalam hidup sehari-hari itu bukan soal hal yang besar atau heroik, justru lebih ke pilihan kecil yang konsisten. Nanti akhirnya kita mau buat apa? Mau siram bunga atau pilih sampah, sapu kelas, mau apa? Pilih sampah? Ya. Oke, saya akan membaca peneguhan dari fasilitator. Kita diteguhkan bahwa sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menjadi terang hidup yang mencerminkan kasih, kebenaran, dan perbuatan baik yang memuliakan Allah. Terang tidak untuk disembunyikan, tetapi dibagikan melalui kehidupan yang jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Satu orang pi es mati. Kita duduk tangan-tangan nanti baru dong lagu penuh baru kita